Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Yunita Novita Mamo, Prodi Ekonomi Pembangunan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Setelah saya menonton dan mendengar video dari Bapak Yonatan Hans L. Lopo SIP MA sebagai dosen Visipol Undana Kupang tentang komodifikasi tanah dalam pembangunan di NTT. Di sini saya akan memberikan argumen mengenai hubungan etika pembangunan dalam pembangunan di NTT. Di NTT secara khusus ada 10 destinasi tempat pariwisata strategi nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. 5 diantaranya tempat pariwisata yang menjadi prioritas dan 5 lainnya pariwisata yang sebagai tempat kawasan super premium khususnya di NTT di Labuan Bajo. Secara garis besar, komodifikasi tanah adalah proses menjadikan tanah sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Akibatnya mereka yang punya uang banyak mendapatkan tanah lebih banyak juga. Komoditas tanah saat ini sebetulnya dipersembahkan untuk melayani akumulasi kapital para pemilik modal. Dalam mengelola komodifikasi tanah, pemerintah menggunakan metode atau pola yang digunakan untuk memodifikasi tanah pembangunan di NTT, yaitu yang pertama privatisasi, di mana proses tersebut ada proses jual beli yang melibatkan percaloan untuk merugikan pemilik tanah. Yang kedua, teritorialisasi, di mana pemerintah atau negara atas nama pembangunan membuat zona-zona pembangunan yang justru mempersempit hidup warga sekitar. Contohnya di Besipae melayani fantasi tentang industri kelor, ketahanan pangan, dan lain-lain. Yang berikut adalah legalisasi, yaitu formalisasi dalam proses pengadministrasian tanah dalam bentuk sertifikasi di Badan Pertahanan Nasional. Yang berikut ada tujuan dan proses yang dilakukan oleh komoditas tanah, yaitu untuk mempersembahkan atau melayani akumulasi kapital. Secara makro bisa dibaca untuk pertumbuhan ekonomi. Yang berikut akibat dari komodifikasi tanah tersebut dilakukan, yaitu yang pertama, implikasi dari proses pengembangan pariwisata yang sangat masif sekarang, yaitu administrasi tanah yang bermasalah, sengketa tanah, dan mafia tanah. Ketiga dampak tersebut yang dialami oleh NTT sekarang ini. Yang berikut solusi yang dilakukan pemerintah, misalnya di Besipae 1 tahun yang lalu ada kombinasi pendekatan materialistik yang pemerintah lakukan, yaitu untuk menurunkan aparat ditugaskan mengamankan lahan lokasi, dan itu untuk pelestarian kelor, peternakan sapi, pengembangan, dan lain-lain. Misalnya di Labuan Bajo, lewat mekanisme pasar, secara alamiah warga Labuan Bajo dan sekitarnya mengeklusi karena mekanisme pasar tidak memberikan ruang yang cukup untuk ada dalam perindustrian pariwisata. Misalnya masuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo harus membayar $1.000. Karena itu warga di Komodo tidak banyak menikmati pariwisata tersebut. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.